Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah. Dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah. Dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Nggak ada orang dari subuh sampai zuhur nggak punya masalah, itu nggak ada itu. Ya nggak ada, semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu, kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi ya, atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini, dan Engkau maha mengetahui dengan itu semua. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak nggak ambles itu, wah luar. Dan sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Ya. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa. Misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo, akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan, mungkin Anda janggal untuk apa, tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab, oh pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sebenarnya baca tasbih subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Nah, cara melapangkan hati itu, cara pertamanya tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha wal laili idza saja. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Nah, prakteknya begini. Ada persoalan besar, apapun itu mengguncang jiwa kita, katakan Allah tak akan meninggalkan saya. Pasti Allah tolong saya. Orang-orang yang demikian tuh, yang punya hasrat demikian, semangat demikian, tuh Allah akan angkat derajat dia ya ke tempat yang tertinggi, sehingga dengan itu solusi mudah diberikan. Wa rafa'na laka dzikrak di Al-Insyirah. Seperti dulu pernah aku angkat engkau dalam kebaikan, sekarang pun aku akan angkat engkau kembali lebih daripada kedudukan yang semula. Maka kata Allah, hei, maukah saya berikan engkau jaminan, jika engkau bisa mampu memaafkan orang lain dan berusaha beramal dengan itu, saya akan ganti kelapangan hatimu dengan surga yang luas daripada lapang, lebih luas daripada lapang yang pernah kau tekati. Jadi barangkali Anda diuji dengan pernyataan demikian, perasaan-perasaan tidak suka. Mohon maaf, mungkin Anda lulus dalam ujian sholat, lulus dalam ujian zakat, lulus dalam ujian berhaji umrah, tapi Allah yang memberikan surga yang lebih bagi Anda, yaitu seluas langit dan bumi. Maka luluslah dalam ujian yang dimaksudkan. Terakhir, perhatikan baik-baik. Jika Anda memaafkan kesalahan orang lain,
Maka manfaat yang kedua kata para ulama, Anda akan ditutup oleh Allah persoalannya dengan orang yang bersangkutan. Maka Anda tidak akan pikirkan dia lagi. Selesai. Tapi selama orang itu tidak minta maaf kepada Anda, maka dia tetap mengumpulkan dosa-dosa sampai dengan hari kiamat. Dia tidak ada ruginya memaafkan orang. Ya, tidak ada ruginya memaafkan orang lain. Jelas sampai sini? Baik, Allah Ta'ala alam.